Nah, pada hari ini saya akan praobservasi untuk pembelajaran di kelas 1 itu. Ya. Jadi saya mau tanyakan ke Bu Etri, untuk persiapan untuk pembelajaran besok itu indikator apa yang akan disajikan dalam pembelajaran di kelas besok? Indikator itu adalah siswa atau sendiri dapat memiliki pengetahuan untuk data matematika. Oh iya, data gitu. Oke. Dan untuk metode apa yang Bu Etri akan digunakan dalam pembelajaran kelas tersebut? Metode yang saya ambil adalah metode Jema dan penugasan secara daring dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Tapi dengan metode yang sama. Kenapa Bu Etri? Ini memiliki keunggulan Selanjutnya yaitu alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Bu Etri siapkan. Ya. Siswa. Jadi nanti saya sudah mempersiapkan Untuk tahapan pembelajaran yang akan disajikan itu tahapannya dan alurnya gimana? dan saya sebagai guru membimbing untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Oke, bagus sekali Bu Etri untuk tahapan pembelajarannya. Sekarang untuk persiapan tertulis, apa yang Bu Etri dibuat untuk pembelajaran itu? Persiapan tertulisnya itu saya sudah menyiapkan ada suatu data Ya. sebagai salah satu contoh yang akan kita ubah dalam bentuk tabel beserta dengan peserta. Oke. Sekarang untuk kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Etri itu? Saya berharap nantinya itu peserta didik dapat mengumpulkan data baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu mereka juga dapat mengolah data tersebut dalam bentuk tabel referensi. Oke. Untuk yang terakhir Bu Etri, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasar perkiraan Bu Etri? Jika ada materi yang sulit itu, jelaskan alasannya itu kenapa. Karena dalam data ini pada matematika itu kan pengumpulan atau jenis pemerolehannya data itu kan ada berbagai macam. Iya. Mungkin ketika nanti siswa saya beri tugas dalam pengumpulan data menggunakan sistem atau menggunakan cara mungkin secara wawancara, siswa karena kebanyakan itu kan ada yang
menguasai teknik berbicara itu akan menjadi masalah baru yang muncul, sehingga nanti solusi yang dapat saya ambil yaitu mulai mengolah peserta didik saya dapat berbicara dengan orang lain walaupun itu orang asing. Oke, siap. Terima kasih Bu Edri atas untuk praobservasi, dan untuk pelaksanaannya besok hari apa kira-kira Bu Edri? Insya Allah saya akan melaksanakan di hari Jumat di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, siap. Semangat ya. Semoga besok diberi kelancaran, kesehatan untuk dalam pembelajaran, dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih waktunya Bu Edri. Oke. 18. Oke, hari ini kurang satu anak yang tidak masuk berarti ya. Jawab niat banget dulu. Semoga hari ini diberikan kelancaran sampai pembelajaran selesai. Amin. Di tempat duduk Syafra. Berdoa mulai. Bismillah. Indonesia lahirku. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita sepakati dengan membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Di depan ada 4 kesepakatan. Kita baca bersama-sama kesepakatan yang pertama itu apa? Ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Tertibnya seperti apa? Kesepakatan atau keyakinan yang kedua? Mengatakan sebelum bertanya. Sebelum ada yang mau bertanya, tolong angkat tangan sehingga Bu Edri paham siapa yang akan bertanya. Keyakinan yang ketiga apa? Tidak melakukan tindakan bullying maupun kekerasan. 4 ada keyakinan apa? Pertanyaan pengantin. Di depan sudah disediakan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengumpulkan data? Ada yang mau? Siapa yang ingin memberikan jawaban? Ya, Menggunakan diagram. dengan menggunakan diagram. Ada lagi? Menggunakan Tabel. Ada lagi? wawancara. Wawancara. Ada lagi? Oke, piktogram. Ada lagi? Tes. Bu Edri ingin memberikan sedikit tes atau games untuk kalian sebelum pembelajaran. Bagaimana sih kemampuan kalian tentang data? Di depan ada sebagian dari bambu. Di satu darat itu adalah 3 tim ya. Tim yang pertama, tim yang kedua, dan tim yang ketiga. Silakan di tim yang pertama ada Kansa sebagai ketua tim. Tim kedua ada Alden sebagai ketua tim, dan nanti kamu boleh memilih kotak secara acak. Ya. Setelah itu dijawab secara lisan. Kita buka kunci jawabannya apakah sama dengan jawabanmu. Ketika sama, nanti timmu akan mendapat skor. Apa untuk dijadikan pasukan? Maju ke depan. Untuk Alfa. Alifa, silakan maju ke depan. Acak ya. Nomor. Oke. Dari samping. Nah, silakan dibaca dulu soalnya. Akan merupakan catatan informasi yang harus diperoleh Berdasarkan apa ya? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Alfa
Bisa dibacakan salah satu? Adakah yang mau membacakan? Dibantu Mbak Adri? Adakah? Siapa yang mau? Menurut kamus Yang besar, keras, ulangi yang keras lagi. menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, kata adalah keterangan yang benar dan nyata. Kata adalah sesuatu yang perlu mempunyai arti. Itu ada dua jenis. Yang di depan ada gambar teman-teman kita dari kurikulum Merdeka dulu, kurikulum 2013 dulu, yaitu tentang mereka sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Mereka mengukurnya secara langsung atau tidak? Ya. Karena dilakukan secara langsung, maka disebut dengan data primer. Jenis data yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder itu yang diperoleh dengan tidak langsung. Bisa saja dengan cara bertanya dengan bu guru ataupun petugas yang ada di sekolah. Contohnya ya, seseorang ingin mengetahui tentang golongan darah. Karena kita di SD itu kan belum ada alat untuk mengetes golongan darah ya, maka kita akan bertanya dengan petugas UKS. Maka karena ini bertanya, kamu tidak melakukan secara langsung, disebut dengan data sekunder. Atau teknik pengumpulan data yang pertama ada dengan cara tes. Kamu melakukan penilaian formatif maupun sumatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak muda, hari ini kita Sambil belajar lagi memperhatikan bersama guru ya. materi yang akan belajar pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel. Apa itu pengumpulan data? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan di ruangan kelas yang sedang memilih jadwal kelas. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan ketua kelas. Dari kegiatan pemungutan suara akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih memahaminya, ayo pelajari materi berikut ini ya. Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas. Setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan penghitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di dalam papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh pengumpulan data. Ya, di depan ada contoh Data penyajian yang data diperoleh baik melalui tabel. wawancara ataupun catatan langsung supaya lebih mudah dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Contohnya, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita melihat data tersebut, tentunya kita belum bisa mengidentifikasi secara rinci ya, karena datanya belum disusun rapi. Supaya kita lebih mudah menganalisis atau melihat datanya, kita buat atau kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kita buat tabel, dari data tersebut kita masukkan ke dalam tabel yang meliputi nilai dan banyak siswa. Kita lihat dari data tersebut jumlah siswa atau banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 yaitu 1, 2, 3. Kita 6. Lalu banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 yaitu 1, 2, 3.
siswa yang mendapatkan nilai 9. Jadi, inilah seluruh siswa yang mengikuti ulangan matematika. Setelah kita mencari data, ya kan? Kita sudah memperoleh data. Di sini ada data nilai ulangan matematika. Berarti teknik atau cara mencari datanya dengan teknik apa? Biar dapat nilai, kalau setiap anak itu punya nilai segini, ini dari mana? Cara atau teknik mengumpulkannya pakai apa? Tes. Iya, dites dulu. Guru memberikan soal, baru nanti terbentuklah nih. Nah, setelah dapat datanya, dapat data nilai, baru kita masukkan ke dalam tabel. Tabelnya di sini ada tabel yang terisi nilai, banyak siswa dan juga jumlah. Menurut kalian, yang diisi pada kolom nilai ini, nilainya dari yang terendah sampai yang terbesar atau yang terbesar dulu ke yang terendah? Terendah terbesar. Dari yang terendah dulu ya. Di sini karena ada yang mendapat nilai 6, maka nilai akan mencoba mengumpulkan data dan juga mengolah data yang kita dapatkan dalam bentuk tabel. Nanti Febri akan membagikan OKPD setiap anak, ya. Ini dilaksanakan atau dikerjakan mandiri. Itu dikerjakan sendiri. Lalu nanti kalian akan mendapatkan 2 lembar LKPD untuk setiap anak. Lembar yang pertama berisi ada gambar seorang anak, ini ya, gambar anak yang masih gundul. Lembar yang kedua, kamu akan mengisi data yang kamu peroleh. Datanya dari mana ya? Ada yang tahu ini apa? Jadu. Ini adalah jadu. Berarti sudah menyiapkan jadu untuk kita mengumpulkan data. Di jadu ini ada gambar sesuai pada LKPD-nya. Nanti setiap anak mendapatkan kesempatan 30 kali untuk melempar jadu. Ya, 30 kali. Jadu yang keluar itu kamu masukkan ke dalam datamu. Misalkan setelah dilemparkan, ya ternyata yang keluar adalah rambut merah. Maka pada rambut merah diberikan 1 poin. Mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Kita mulai dari Janet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tulis rambut kriwil ada 6. Tulis rambut kriwil ada 2. Tulis rambut gelombang ada 6. Tulis rambut kriwil ada 6. Kita apresiasi Pak dengan memberi tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Ini kita sudah melaksanakan atau mempraktekkan sendiri bagaimana mengumpulkan data dan menyajikan dalam bentuk tabel. Kesimpulannya adalah mengumpulkan data itu dihasilkan secara apa? Secara langsung. Tadi kita dilaksanakan secara langsung. Nah, karena datanya secara langsung berarti masuk ke dalam jenis data primer atau sekunder. Adakah gambarmu dengan teman-teman sama? Tidak. Selanjutnya, Febri akan mengadakan asesmen formatif
nanti kamu mengerjakannya menggunakan hak. Kita akan mencoba mengerjakan jawabannya dan tentukan jawaban dari silakan angkat jawabanmu. Kita lihat jawabannya. 13 anak sudah menjawab dengan benar. Oke, masih ada 6 anak yang salah. Dapat kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan diperhatikan hasil dari pengerjaanmu tadi. Ternyata kita sudah mencapai 82% materi pengumpulan data dan pengelolaan dalam bentuk tabel. Di sini ada pemain nomor 14 yang masuk ke dalam peringkat pertama, ada pemain nomor 4 dan pemain nomor 15, 10, 12, 11 dan 13. Kita beri apresiasi dengan kita beri tepuk gol ya. Tepuk gol. Diberi W, diberi O, diberi W. Wah, kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi ada 3 kesimpulan yang ingin Petri dan anak-anak ambil. Yang pertama, kesimpulan yang pertama pengertian dari tadi. Itu apa? Yang benar dan nyata. Yang kedua, teknik atau cara pengumpulan data. 1 tes, 2 bertanya langsung, 3 isian singkat atau angket, 4 pencatatan langsung. Kita refleksi ya. Tadi kita sudah belajar. Sekarang kita refleksi. Refleksi yang pertama, tadi sudahkah kalian menggambarkan perasaan yang kalian rasakan pada gambar atau kertas tugasmu? Dapat ya, bagaimana perasaanmu bisa diangkat? Perasaanmu, gambar yang mengekspresi adalah gambar yang menangis. Oh iya, Jasmine menangis. Ada yang sedih sekali? Sedih ya, Min, pembelajarannya sedikit ya. Terima kasih. Yang ketiga, kesulitan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Oke, gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke, setelah kemarin sudah pembelajaran ya untuk pasca untuk menganalisa proses pembelajaran yang sudah berlangsung berdasarkan kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Edri. Apa yang sudah dilaksanakan dan apa tujuan pembelajaran dan kesan yang sudah dilakukan Bu Edri waktu pembelajaran kemarin. Pembelajaran yang saya ambil kemarin pada materi tentang data, yaitu dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengumpulkan data dan mengelolanya menjadi bentuk tabel. Untuk kesannya sendiri ketika saya mengajar pada materi ini, kesan saya pembelajaran saya kemarin masih kurang maksimal. Dalam artian maksimalnya itu peserta didik saya masih ada yang masih kurang aktif mengikuti. Oke, kurang maksimalnya itu gimana Bu Edri? Peserta didik saya itu masih ada yang dalam pengerjaan, misalkan pengerjaan tugas yang saya berikan, ada yang selesai lebih dahulu, ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sudah saya tentukan, sehingga itu menjadi salah satu faktor pembelajaran saya yang harusnya selesai dalam 3 jam pembelajaran. Itu kemarin selesai hampir 4 jam pembelajaran.
Oh, untuk dari kegiatan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan keinginan dan rencana Bu Etri? Sebagian besar sudah sesuai dengan keinginan saya, akan tetapi masih ada beberapa hal yang mungkin Oke. Jadi untuk yang siswa yang kurang tersebut itu kan karena beda waktu gitu. Itu apakah sudah eh, melalui pembelajaran diferensi atau pembelajaran apa? dalam kelas saya di materi ini kemarin saya memang berusaha untuk menampilkan diferensiasi pada pembelajaran. Saya sendiri mengambil adanya diferensiasi konten, produk, dan juga prosesnya. Akan tetapi pada kenyataannya ketika pembelajaran kemarin ini berlangsung, untuk produknya sendiri masih kurang maksimal dalam diferensiasinya. Dan untuk prosesnya sendiri saya sudah mempersiapkan beberapa materi atau beberapa konten Ya. untuk siswa saya belajar dalam kelas ini. Oke, jadi udah dalam untuk diferensi konten itu asesmen apa yang digunakan awal bisa untuk membedakan itu ya Kemarin saya sudah menggunakan asesmen awal itu kemarin awalnya dengan asesmen awal kognitif. Saya menggunakan pembelajaran atau asesmen itu berbasis game. Jadi anak-anak awalnya menumbuhkan antusiasnya lebih baik dengan menggunakan game. untuk membedakan anak itu ini termasuk produk, ini termasuk proses gitu ya. Oke, untuk selanjutnya apa yang sudah dilakukan Bu Etri kira-kira itu sudah berapa persen untuk pembelajarannya untuk seperti itu? Kemarin baru masih 87% nih Pak. Ya. Sehingga untuk maksimum penangkapan materi oleh peserta didik saya rasa masih sangat kurang. Dan saya rasa masih kurang sedikit Ya. beberapa anak yang paham akan materi. Kira-kira yang kurangnya bagian apa Bu Etri? Mungkin dari ketepatan waktu atau dari positif atau apa yang lain? Ketepatan waktunya juga masih kurang kemarin. Lalu untuk penangkapan materinya siswa dalam tugas yang saya berikan, misalkan instruksi saya itu kan mengumpulkan data. Nah, anak-anak masih ada beberapa yang bingung dalam pengumpulan data. Dengan salah satu masalah yang muncul. Oke, nah, itu kan Bu Etri apakah sudah merasa puas atau Bu Etri dengan proses pembelajaran yang berlangsung itu untuk menilai diri sendiri itu apa yang akan Bu Etri yang lakukan dan yang sudah dilakukan itu gimana? Menurut saya pembelajaran saya yang kemarin itu masih saya anggap belum memuaskan. Ya. Sehingga saya ingin nanti pada pertemuan selanjutnya saya mengulang tapi dengan metode dan model pembelajaran yang lain, sehingga saya ingin membandingkan bagaimana siswa saya di dalam kelas itu lebih cocok atau lebih pas dengan model dan metode apa sehingga materinya lebih bisa ditangkap. Oke, Bu Etri. Berarti kan Bu Etri kan sudah mengetahui ya dari untuk kekurangan waktu pembelajaran. Kemarin juga yang harus dibenahi kira-kira itu apa dan akan dilakukan ke depannya itu Bu Etri itu apa Bu? Melihat dari kegiatan pembelajaran kemarin, saya jadi merefleksi diri saya sendiri, ternyata sepertinya saya kurang memahami peserta didik saya di dalam kelas. Nah, oleh karena itu mungkin untuk selanjutnya saya mungkin bisa lebih mendalami karakter peserta didik saya di dalam kelas sesuai dengan gaya belajarnya mungkin yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk gaya pembelajarannya itu
akan seperti apa? Mungkin ada peserta didik saya yang lebih paham atau lebih dapat menerima materi ketika menggunakan gaya belajar audiovisual atau melihat. Ada beberapa mungkin yang hanya dengan mendengar saja sudah dapat memahami. Saya akan lebih mendalami dulu karakter tersebut sehingga dapat saya perbaiki lagi pembelajaran saya dengan materi ini. Oke, siap berarti. Jadi untuk waktu, kapan waktu akan Bu Edri itu melaksanakan strategi tersebut? Waktunya mungkin akan saya mulai besok juga ketika pembelajaran selanjutnya di hari Untuk hambatan dan tantangan Bu Edri dalam proses pembelajaran itu apa? hambatan dan tantangan sendiri itu terkadang muncul tanpa kita duga ya Pak, bukan Iya. dari diri saya sendiri mungkin ataupun dari beberapa peserta didik saya, sehingga hal-hal tersebut menimbulkan suatu pembelajaran baru buat saya juga, sehingga saya bisa merefleksi bagaimana sih cara atau upaya saya ketika ada satu hal seperti itu muncul kembali ketika saya melakukan pembelajaran. Untuk tantangannya ke depan itu gimana? Tantangannya karena sekarang itu kan zaman sudah lebih maju Ya. dengan berbagai teknologi. Peserta didik saya juga dalam hal teknologi juga sebagian besar sudah lebih memahami lebih canggih lagi, sehingga saya harus mengikuti zaman, mengikuti adanya perubahan teknologi dan juga perkembangan peserta didik saya yang lebih kritis lagi. Ya, dan bagus dan mantap Bu Edri untuk dalam pembelajarannya. Dan untuk yang harus dipertahankan itu apa Bu Edri? Kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran saya itu menggunakan game atau berbasis game dalam hal asesmennya, baik asesmen awal maupun asesmen sehingga peserta didik saya itu fokus ketika mengerjakan soal ataupun evaluasi yang saya berikan melalui game. Saya ingin beberapa materi atau untuk pembelajaran selanjutnya saya masih menggunakan pembelajaran berbasis game tersebut. Untuk saran dan harapan, apa yang diinginkan Bu Edri dalam pembelajaran selanjutnya? Sarannya saya mungkin nanti pembelajaran selanjutnya saya lebih bersiap diri lagi Ya, dengan cara mungkin saya meminta informasi atau meminta saran juga dari para rekan-rekan teman sekolah maupun dengan guru-guru dari lain sekolah. Lalu untuk harapannya ke depan, saya dapat lebih baik lagi dalam melayani peserta didik saya di kelas, sehingga saya dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. ukuran keberhasilannya kira-kira itu berapa persen setelah kita ada diskusi ini? Ya, harapannya. Saya berharap sih 100% ya Pak, 100%. sehingga lebih memotivasi Maksimal diri ya. saya sendiri ya, maksimal. Dan untuk rencana aksi, apa yang akan dilakukan Bu Edri untuk pembelajaran? Rencana aksinya, mungkin saya mencoba beberapa model dan metode lain dalam pembelajaran saya agar lebih bervariatif lagi pembelajaran di dalam kelas. Kreasi itu ya tadi ya. Oke, untuk berapa lama Bu Edri untuk pembelajaran yang sempurna yang terdapat dalam pembelajaran diferensi dan kompetensi sosial emosionalnya itu Bu Edri? Pembelajaran yang sempurna mungkin 3 jam pembelajaran sudah nih Pak, Ya, yang sesuai dengan harapan saya, sehingga tidak menambah waktu di luar jam pembelajaran.
itu bagaimana pendapat Bu Edi terkait atas saya melakukan pendampingan pembelajaran ini? Jadi awalnya yang saya itu setiap mengajar masih mungkin menurut pendapat saya sendiri. Sekarang saya jadi lebih bisa merefleksikan diri saya berdasarkan pendapat saya dan berdasarkan pendapat Pak Amin setelah pembelajaran saya. Sehingga penilaian mereka itu bisa menjadikan saya atau memotivasi saya lagi bagaimana sih cara saya ke depannya memperbaiki pembelajaran saya. Terima kasih Bu Edi atas waktunya yang telah menyita sedikit waktu untuk berbincang-bincang ini. Semoga kedepannya Bu Edi lebih semangat, lebih berpusat kepada peserta didik semuanya, karena kita cuma mendampingi untuk peserta didik biar bergerak menggerakkan semuanya. Terima kasih sekali lagi, semoga ke depan lebih semangat lagi. Sama-sama Pak Ahmad, terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari apa yang dilakukan. Siap. Terima kasih Bu Etri, Bu Sisil telah mendampingi dalam pasca observasi tentang rekan sejawat. Alhamdulillah untuk refleksi hari ini saya jadi paham Bu, untuk semua guru itu butuh bincang-bincang, jadi akan menemukan solusi atau hambatan apa dan harapan apa untuk kedepannya biar kita lebih bersemangat lagi dan bisa berpusat kepada peserta didik dalam mengajar. Karena kan kita hanya mendampingi, memfasilitasi sama biar anak itu menjadi benar-benar menjadi pemimpin dan bermula ya dari dasar budaya positif sama budaya disiplin itu Bu. Hanya dengan Bu Etri ini alhamdulillah jadi teman saya lebih memahami tentang untuk pembelajaran diferensi ataupun proses konten atau produk dan asesmen yang akan digunakan waktu awalnya. Alhamdulillah dengan ini saya juga bisa berbagi praktik baik Bu dengan teman sejawat ini. Saya juga akan insya Allah menerapkan dari budaya disiplin positif sama kepemimpinan itu insya Allah bisa saya implementasikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Ahmad dan lagi dengan Bu Etri, apa tantangannya? Nah, tantangannya yaitu saya harus pertanyaan yang berbobot juga dan saya harus bisa menggali ide-ide yang ada di Bu Etri itu. Nanti akan muncul gagasan atau apa yang bisa kita perbarui lagi ataupun kekurangan apa kita bisa ditutup dengan diskusi bersama Bu gitu. Menurut Pak Ahmad, yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot itu yang menghasilkan apa? Untuk pertanyaan berbobot itu dengan pembelajaran yang benar dari awal sampai akhir itu dapat bisa dimengerti dan pertanyaan itu bisa mencerahkan atau menggali ide yang akan bermuncul gitu. Iya. Jika kondisinya katakan dan ketika pada coach itu berhasil Iya. Prinsip dari coach itu adalah satu. Iya. Yang pertama adalah kemitraan, terus yang kedua adalah tadi hubungannya dengan yang berbobot itu ada proses ya, bisa menggali ide, berarti ada proses apa? Proses untuk ke depan menggali Prinsipnya kan tadi
coach harus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Nah, apa sih fungsinya dari pertanyaan berbobot itu? Nah, Bisa supaya dapat mengeluarkan atau dapat menggali menggali ide-ide ide-ide kita. Nah, itu kita. karena untuk memenuhi juga akan terpenuhi juga prinsip dalam Iya. coaching, yaitu proses kreatif. inovatif. Nah, proses kreatif nanti muncul-muncul ide yang inovatif. Ya, itu. Jadi ada berapa prinsip coaching Pak Aman yang pernah nyampaikan? Prinsip coaching itu ada Tadi sudah yang pertama adalah teman Kan sejawat. ada coaching, ada mentoring, ada counseling. Nah, Ya. prinsip salah satu bedanya antara coaching dan yang lain bahwa coaching itu Coaching hanya mendampingi apa itu? Kedudukannya antara coach dan coaching. sejawat. Nah, Ya. apa? Namanya apa? Sejar setara, Nah, iya. setara dengan Ya, setara. ya Oh. setara atau Terus sejawat itu setara. Ya. Nah, kemitraan. yang sama dengan kemitraan, yang kedua tadi ada proses kreatif. Nah, jadi secara umum pandangan bagaimana? Puaskah dengan apa yang Alhamdulillah, saya merasa belum puas Bu, karena ingin untuk masih belajar lagi. Ya, karena kan dengan saya memperbanyak untuk praktek coaching ini akan menambah ilmu saya juga dan akan menambah ide-ide atau gagasan yang akan muncul ke depan itu Bu. Dan dengan harapan ke depan itu akan lebih baik dari yang sekarang. kita lakukan supaya bisa Sering praktik berbagi baik dan jawab ya. itu saja sih. Iya. Oke, terima kasih. Nah, yang satu hal yang tadi masih saya tangkap secara umum tidak hanya Pak Aman, coach itu kecenderungannya akhirnya memunculkan kata kira-kira. Iya. Iya. Padahal kalau kira-kira itu imajinasi atau mimpi ya, lamunan. Masih mimpi. Masih lamunan. Iya, Ya, betul. lamunan, angan-angan. Belum Tapi ya harapannya sih. ya harapannya itu Menjadi imajinasi. Kalau imajinasi itu sudah ada Gambaran. gambaran mimpi yang akan dicapai gitu. Kalau kira-kira nanti hasil angan-angan. Betul, iya. Seperti kenyataannya gitu. Terus lagi untuk Pak Aman Iya. supaya coaching itu tidak kita hanya partner yang harus kita letakkan supaya si coachingnya itu tidak bingung silakan solusi. Terus sesuai dengan fakta data untuk proses Tidak bingung panjang-panjang sesuai alur. Menurut panjenengan ketika pertanyaan si coach itu 2-3 kali pertanyaan